Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Sunarti mengenai pengertian, kemudian manfaat, fungsi dari penilaian berbasis kelas. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas di materi yang kedua ini. Yang pertama mengenai prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Secara garis besar, prinsip yang perlu diperhatikan ada dua. Yang pertama ada prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Yang pertama akan kita bahas mengenai prinsip umum dari penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Bagian A yaitu valid. Setiap pembelajaran yang kita lakukan itu harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Misalnya pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen, maka melakukan percobaan harus secara praktek dengan langsung. Jadi valid di sini ada kesesuaian antara penilaian yang kita lakukan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua, mendidik. Penilaian harus memberi sumbangan positif terhadap belajar siswa. Hasil penilaian bagi siswa yang berhasil dinyatakan lulus dapat dirasakan sebagai penghargaan atau bagi yang kurang berhasil sebagai pemicu semangat belajar. Itu poin paling pentingnya. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. Sehingga ini dikembalikan lagi terhadap tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, sehingga kita mampu menentukan penilaian berbasis kelas yang efektif, efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian adil dan objektif. Nah, ini yang paling penting. Penilaian ini harus adil terhadap semua siswa tanpa ada pilih pandang. Karena ya memang begitulah. Dalam suatu keadaan kelas, siswa terdiri dari beragam pola pikir yang berbeda. Dan di saat itulah seorang guru harus mampu dan bisa melakukan penilaian yang secara adil dan juga secara objektif. Kemudian terbuka. Nah, ini jelas sekali. Kriteria penilaian dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak, sehingga keputusan tentang keberhasilan belajar bagi pihak-pihak yang berkepentingan itu mereka tidak bisa seenaknya. Jadi segala sesuatu yang sudah kita lakukan dalam proses penilaian kita terbuka, ini hasilnya dan barangkali perlu diperbaiki, silakan diperbaiki, dan barangkali sudah bagus, mungkin itu bisa diapresiasi. Karena mungkin bagi yang bagus ini bisa menjadi suatu penghargaan, dan bagi yang kurang bagus di sisi lain ini bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Kemudian berkesinambungan. Nah, maksudnya penilaian berkesinambungan ini harus dilakukan secara berencana, bertahap, terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Kemudian menyeluruh, harus dilaksanakan secara menyeluruh, utuh, tuntas, dan mencakup seluruh aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan menggunakan teknik dan prosedur yang komprehensif dengan berbagai bukti hasil belajar siswa. Kemudian bermakna. Nah, ini paling penting juga, penilaian hendaknya mudah dipahami, paling penting, sehingga efek yang dihasilkan terhadap peserta didik dapat dan lebih bisa dirasakan. Artinya, penilaian harus mudah dipahami, memiliki arti, berguna, dan bisa ditindaklanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, tadi di bagian nomor 1 itu prinsip umum, nomor 2 itu prinsip khusus. Prinsip khusus ini terbagi hanya menjadi 2 bagian. Yang pertama, penilaian berbasis kelas harus memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik. Dan yang kedua, setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur PBK dan pencatatan secara tepat. Itu yang paling penting. Jadi lebih ke pengamalan poin-poin yang tadi sudah dijelaskan di bagian prinsip-prinsip yang umum. Secara detailnya dibahas di prinsip-prinsip yang secara khusus. Baik, kemudian jenis-jenis penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Yang pertama tes tertulis, barangkali juga teman-teman sudah ada yang mengetahui. Yang kedua tes perbuatan atau praktik. Tes yang dilakukan dengan jawabannya merupakan perbuatan dari siswa yang sedang dinilai. Nah, kemudian yang ketiga pemberian tugas, teman-teman juga tahu
penilaian proyek, penilaian produk, yang kelima. Kemudian yang keenam, penilaian sikap. Penilaian sikap ini ya, karena kan tadi dalam proses penilaian itu kita ada tiga aspek yang paling penting ya. Afektif, psikomotor, kognitif. Nah, dan itu meliputi semua yang tadi macam-macam yang sebagian sudah saya jelaskan. Kemudian contoh penilaian yang ketujuh yaitu penilaian portofolio. Nah, portofolio ini bisa menjadi rangkuman atau kumpulan tugas yang sudah diberikan terhadap murid, kemudian di hasil akhir kita review kembali tugas yang sudah dikumpulkan untuk kemudian menjadi nilai akhir sebagai tugas portofolio untuk siswa. Oke, baik, mungkin demikian itu yang dapat saya sampaikan. Poin yang paling penting bahwa prinsip penilaian berbasis Al-Quran Hadis itu secara garis besarnya ada dua. Yang pertama, prinsip umum yang terdiri dari valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil, objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna. Kemudian prinsip khususnya yaitu tadi dua. Penilaian harus memungkinkan adanya kesempatan terbaik dan setiap guru mampu melaksanakan prosedur PBK secara tepat. Adapun jenis-jenis PBK Al-Quran Hadis, yang pertama tes tulis, perbuatan, tugas, proyek, produk, penilaian sikap, dan terakhir penilaian portofolio. Terima kasih, barangkali itu yang hanya dapat saya sampaikan. Meskipun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk sesuatu hal yang belum dimengerti, mari kita diskusikan sama-sama di sesi diskusi berikutnya. Terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.